Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati. Di pagi hari yang berbahagia ini, saya senang sekali karena masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai profil pelajar Pancasila. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum saya memulai materi saya ingin menyapa Ibu Vero terlebih dahulu. Ibu Vero, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, selamat pagi. Kabar saya hari ini sangat baik. Terima kasih Ibu Vero. Siap untuk menerima materi dari saya, Ibu guru yang lain? Siap Ibu. Terima kasih. Oke. Kita akan mulai dari definisi profil pelajar Pancasila. Slide yang pertama. Sebelum saya masuk pada definisi profil pelajar Pancasila, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Vero. Apakah Ibu Vero familiar dengan definisi profil pelajar Pancasila? Baik Ibu, terima kasih. Untuk definisinya sendiri belum terlalu saya pahami, tapi untuk profil yang namanya profil pelajar Pancasila itu memang saya sudah mendengar dari teman-teman yang mengikuti kegiatan PSP, tapi belum tahu persis definisi profil pelajar Pancasila ini seperti apa. Oke, terima kasih Ibu Vero. Nah, di sini saya akan paparkan apa itu sebenarnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah kompetensi yang diharapkan atau yang akan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Di sini yang ditekankan adalah pada penguatan karakternya. Nah, dari definisi profil pelajar Pancasila ini, kita akan melihat ada 6 dimensi. 6 dimensi ini nanti saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Antara lain, next slide berikutnya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, poin yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa poin ini dijadikan poin yang pertama? Kita mengetahui bahwa di Indonesia memiliki berbagai ragam suku, agama, budaya, dan ras. Nah, profil ini dijadikan yang pertama agar kepercayaan yang beraneka ragam itu nantinya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah atau menjadi bumerang ketika ada di sekolah anak yang berbeda agama, terus anak yang mayoritas melakukan diskriminasi kepada anak-anak yang beragama minoritas. Di sini ditekankan bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, baik itu kepada dirinya sendiri, kepada sesama manusia, terus kepada alam, dan kepada negara Indonesia atau kepada negerinya sendiri. Lalu berikutnya, profil yang kedua yaitu mengenai berkebinekaan global. Di sini kita dituntut untuk mengenal, menghargai budaya, berkomunikasi yang bagus, berinteraksi antar budaya, berefleksi, bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Vero terlebih dahulu. Menurut Ibu Vero, berkebinekaan global ini bisa tidak diterapkan di sekolahnya Ibu saat ini? Baik Ibu, untuk dimensi yang kedua ini berkebinekaan global. Saya rasa bisa Ibu.
Karena ada beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan, jadi kemungkinan ya di sekolah saya juga harus menerapkan dimensi yang ini ya, Bu. Oke, Ibu, terima kasih. Berarti bisa ya, Ibu? Bisa, Bu. Bisa, oke. Next, berikutnya mandiri. Poin yang ketiga adalah mandiri. Di sini pelajar itu dituntut untuk memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kita mengetahui bahwa kebanyakan saat ini peserta didik belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Contohnya seperti pada saat guru memberikan tugas kepada mereka, tapi ada saja pelajar yang tidak mengerjakan dengan berbagai alasan yang menurut saya terkadang kurang pas begitu. Jadi kenapa ditekankan mandiri ini supaya peserta didik lebih punya kesadaran pada dirinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab itu harus mereka selesaikan sendiri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke, lanjut poin yang keempat, bergotong royong. Di sini poin yang keempat, gotong royong dijadikan salah satu poin yang cukup penting karena melalui gotong royong, peserta didik mampu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian, dan mampu berbagi dengan sesama. Indonesia itu terkenal dengan bergotong royongnya, suka kepedulian yang tinggi itu di Indonesia itu terkenal dengan hal itu. Jadi bergotong royong ini juga harus terus ditekankan kepada pelajar supaya mereka nanti ke depannya mampu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dirinya dan orang lain. Lalu slide yang berikutnya, poin yang kelima, bernalar kritis. Poin pada bernalar kritis ini perlu diterapkan pada peserta didik agar peserta didik kita mampu memproses informasi serta gagasannya dengan baik, mampu melakukan analisa, mengevaluasi, lalu kemudian merefleksikannya melalui pemikiran dan proses berpikirnya. Jadi di sini peserta didik itu dituntut agar jeli melihat informasi yang ada. Jadi mereka diajarkan untuk lebih ketika menerima informasi itu mereka harus mencari tahu kebenaran informasi itu. Harus jelas narasumbernya dari mana agar tidak sembarangan ikut berkomentar, menyebarkan informasi-informasi yang nantinya tidak mereka malah menjadi hal yang buruk bagi mereka ke depannya. Itu poin yang kelima. Lalu masuk poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, kreatif. Pelajar dituntut untuk bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang origin, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, di sini pelajar dituntut untuk bisa keluar dari zona amannya, zona nyamannya, keluar dari pemikiran-pemikiran ya udahlah begitu saja. Tidak, di sini pelajar diminta untuk apa yang ada diinovasi, kalau yang belum ada mereka lakukan perubahan begitu supaya daya kreativitas mereka itu terasah begitu. Nah, dari keenam profil pelajar Pancasila ini, apakah masih ada yang belum jelas, Ibu Vero dan teman-teman yang lain? Baik Ibu, yang setelah Ibu menjelaskan, saya sudah bisa memahami sendiri. Tapi di sini Ibu saya mau minta sharing pendapat sama Ibu tentang poin yang pertama itu, dimensi pertama dari pelajar Pancasila tentang beriman dan bertakwa. Ini kan
kegiatan kami sehari-hari itu dalam pembelajaran itu siswa itu biasanya memulai dan mengakhiri aktivitas pembelajaran mereka itu dengan berdoa. Apakah kegiatan berdoa pada awal, kemudian pada akhir pembelajaran itu sudah masuk ini juga dalam poin yang pertama ini tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, kok Ibu? Baik Ibu, terima kasih. Itu sudah termasuk bagian dari beriman dan bertakwa Ibu. Karena memulai aktivitas artinya kan Ibu mengajarkan kepada anak bahwa agar semua proses pembelajaran ini bisa berjalan lancar, ada baiknya kita melihat ada meminta apa ya bahasanya, meminta kayak meminta kepada sesuatu yang lebih tinggi supaya apa yang kita pelajari itu menjadi sesuatu yang berguna bagi diri kita sendiri begitu. Oke, baik Ibu. Ada lagi Ibu Vera? Ya, tidak ada lagi Bu, tapi hanya saya senang juga dengan ini yang beriman dan bertakwa. Berarti dalam sekolah kita ini kegiatan beriman dan bertakwa ini sudah dilaksanakan ya Bu? Iya, betul Ibu. Terima kasih Ibu Ya, terima Vera. kasih Bu. Ada lagi teman-teman yang lain Ibu Vera? Tidak ada lagi Bu, saya sudah bisa paham. Terima kasih Bu. Oke, kalau begitu cukup sekian materi dari saya mengenai profil pelajar Pancasila. Kalau misalnya nanti ada teman-teman atau rekan-rekan guru yang masih kebingungan, kita boleh sharing lanjut di media yang lain. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Murni. Terima Sampai kasih. jumpa, Ibu Murni.